Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji, serta syukur atas limpahan rahmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga meski di masa pandemi ini kita masih mampu melakukan yang namanya prosesi belajar mengajar, baik itu via offline maupun via online. Salam dan salawat tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner sejati yang telah mengubah peradaban bumi ini dari zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan kebrokan, zaman yang penuh dengan kemaksiatan, menuju zaman ila sulmati lan nur, zaman yang penuh dengan cahaya. Baik, perkenankan saya Rohani dari kelas 1E Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, memaparkan hasil makalah saya yang bertemakan pertentangan sosial dan integritas masyarakat. Pada materi saya ada 2 poin penting yang mesti saya paparkan, yakni yang pertama mengenai pertentangan sosial dan integritas masyarakat. Pertentangan sosial seringkali terjadi dikarenakan kepentingan individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya. Perbedaan kepentingan ini biasanya akan memicu yang namanya suatu konflik. Konflik merupakan suatu tingkah laku yang dibedakan dengan emosi-emosi tertentu yang sering dihubungkan dengan kebencian atau permusuhan. Konflik dapat terjadi pada lingkungan diri sendiri, kelompok, dan masyarakat. Ciri-ciri dasar konflik. Yang pertama, terdapat 2 atau lebih unit-unit atau bagian-bagian yang terlibat dalam konflik. Jadi jika hanya ada satu pihak, maka tidak akan terjadi yang namanya konflik. Kemudian yang kedua, unit-unit tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan yang tajam. Jadi meskipun ada 2 pihak namun tidak memiliki perbedaan-perbedaan, maka tidak akan terjadi yang namanya konflik. Yang ketiga, terdapatnya interaksi di antara bagian-bagian yang mempunyai perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi apabila meskipun ada 2 pihak yang memiliki perbedaan-perbedaan, namun dari pihak tersebut tidak mempermasalahkan perbedaan-perbedaan tersebut, maka tidak akan terjadi pula yang namanya konflik. Kemudian penyebab terjadinya konflik. Yang pertama, perbedaan ras. Perbedaan ras ini mungkin sudah jelas bagi kita karena hal ini pernah terjadi, yang mana antara ras kulit putih dan ras kulit hitam. Yang kedua, perbedaan suku, bangsa, dan negara. Yang ketiga, perbedaan norma atau aturan yang berlaku di daerah. Yang keempat, perbedaan tujuan atau kepentingan individu atau kelompok. Penyebab yang keempat ini masih sering terjadi pada kehidupan sehari-hari kita, yang mana penyebab ini biasanya didasari oleh keegoisan masing-masing pihak. Yang terakhir, perbedaan adat dan perilaku. Kemudian selain ada ciri dan penyebab suatu konflik, terdapat pula metode dalam penyelesaian konflik. Yang pertama, metode elimination atau pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat dalam suatu konflik. Jadi pada metode ini ada satu pihak yang mengalah dalam perbedaan tersebut. Yang kedua, subjection atau domination, yang mana pihak yang mempunyai kekuatan terbesar dapat memaksa pihak lain untuk menaatinya. Metode ini biasanya diterapkan pada suatu organisasi yang masih menggunakan sistem senioritas, yang mana biasanya senior lebih didengarkan. Kemudian yang ketiga, majority rule. Artinya suara terbanyak yang ditentukan dengan voting akan menentukan keputusan tanpa mempertimbangkan argumentasi. Metode ini biasa digunakan pada saat pemilihan-pemilihan seperti pemilihan OSIS maupun ketua-ketua organisasi. Kemudian yang keempat, minority consent, yakni kelompok mayoritas yang memenangkan
Namun kelompok minoritas tidak merasa dikalahkan dan menerima keputusan serta sepakat melakukan kegiatan bersama. Yang kelima, kompromis, yakni kedua atau semua sub kelompok yang terlibat dalam konflik berusaha untuk mencari dan mendapatkan jalan tengah. Metode ini lebih kepada mengumpulkan seluruh masalah yang menjadi perbedaan-perbedaan, kemudian dicarikan dari perbedaan-perbedaan tersebut dicarikan jalan tengah. Yang kemudian yang terakhir, integration. Integration yakni pendapat-pendapat yang bertentangan didiskusikan, dipertimbangkan dan ditelaah sampai kelompok mencapai suatu keputusan yang memuaskan bagi semua pihak. Jadi metode integration ini hampir sama dengan metode kompromis, hanya saja integration lebih kepada setelah didiskusikannya suatu perbedaan tersebut akan ada pendapat yang menentang hasil diskusi, kemudian pertentangan pendapat tersebut dipertimbangkan kembali oleh peserta, kemudian ditelaah dan dicari keputusan yang memang memuaskan untuk semua pihak. Yang kedua, integrasi masyarakat. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yakni integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Kemudian ada pula definisi lain yang mengatakan bahwasanya integrasi adalah suatu keadaan di mana kelompok etnik beradaptasi dan bersikap konformitas terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat, namun masih tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing. Hal-hal yang dapat menjadi penghambat dalam integritas. Yang pertama, tuntutan penguasaan atas wilayah-wilayah yang dianggap sebagai miliknya. Yang kedua, isu asli tidak asli, berkaitan dengan perbedaan kehidupan ekonomi antara warga negara Indonesia asli dengan keturunan Tionghoa atau Arab. Kemudian agama. Sentimen agama dapat digerakkan untuk mempertajam perbedaan kesukuan. Yang terakhir, prasangka yang merupakan sikap permusuhan terhadap seseorang anggota golongan tertentu. Syarat terjadinya integrasi sosial. Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang terakhir, nilai dan norma berlaku lama dan tidak berubah serta dijalankan secara konsisten atau secara terus-menerus. Kemudian, integrasi internasional merupakan suatu masalah yang dialami oleh seluruh negara, hanya saja yang berbeda adalah bentuk permasalahan yang dihadapinya. Beberapa masalah integrasi internasional yang biasa terjadi, yang pertama karena perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi adalah perbedaan pola pikir suatu negara. Yang kedua, kondisi masyarakat yang majemuk. Yang ketiga, masalah teritorial daerah yang berjarak cukup jauh. Yang keempat, pertumbuhan partai politik. Upaya-upaya untuk memperkecil atau menghilangkan kesenjangan integritas internasional diantaranya: 1. Mempertebal keyakinan seluruh warga negara terhadap ideologi nasional. Jadi apabila ideologi telah menyatu, maka tidak ada lagi yang namanya kesenjangan karena saling memahami pola pikir dari suatu negara. Yang kedua, membuka isolasi antar berbagai kelompok etnis dan antar daerah atau pulau dengan membangun sarana komunikasi, informasi, dan transformasi. Yang ketiga, menggali kebudayaan daerah untuk menjadi kebudayaan nasional. Yang keempat, membentuk jaringan asimilasi bagi kelompok etnis, baik pribumi atau keturunan asing. Baik, yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya, konflik merupakan suatu tingkah laku yang dibedakan dengan emosi-emosi tertentu yang sering dihubungkan dengan kebencian atau permusuhan. Konflik dapat terjadi pada lingkungan diri sendiri, kelompok maupun masyarakat. Penyebab terjadinya konflik ialah karena perbedaan ras, perbedaan suku bangsa dan negara,
norma aturan yang berlaku di suatu daerah, perbedaan tujuan atau kepentingan individu atau kelompok, perbedaan adat dan perilaku. Saran dari saya pribadi bahwasanya konflik tidak akan pernah terjadi apabila kita sebagai manusia mampu memanusiakan manusia lainnya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yasturun, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat, albir manittaqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.